Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini kita praktek bikin pupuk generatif versi terbaru ya. Monggo bagi teman-teman yang ikutan live streaming, silakan dicatat bahan-bahannya. Tolong dibantu saudaraku, tekan tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Tutup lambi. Ini bahannya yang pertama. Yang pertama, ini disesuaikan urutan ini yang ada aja lah ya. Yang QRR-nya yang mana tadi? Oh, itu ya, buka aja. Ini yang pertama, bonggol pisang 3 kilo. Silakan dicatat bagi yang mau. Bonggol pisang 3 kilo. Kemudian buah sawo yang udah matang kayak begini, buang bijinya ya, buang bijinya tanpa biji 5 kilo. Daun ubi jalar sama 5 kilo. Terus nah ini keong, kebetulan nih yang kita dapat keong mas ya, ini kurang lebih 5 kilo juga. Keong racun juga boleh, boleh, tapi harus diproses dulu. Kita pakai keong mas aja lah ya, keong mas. Ini 5 kilo, dagingnya saja kayak begini ya. Ini dagingnya aja. Kemudian dolomit 20 kilo. Nah, apa? Keongnya 5 kilo. Kenyang itu. Mau disate. Oke, lanjut. Tolong diangkat KRG. Ini KRG dari pusat ya, 1 kilo. KRG. Oke, 1 kilo. Kemudian mecin 1 kilo juga. Ini kebetulan mereknya Sasha, bukan promosi. Kita dengan dibayar. Ini KRR. KRR yang sudah diaktifkan kurang lebih 1 liter ya. Terus air cucian beras 100 liter, air kelapa minimalnya 30 atau 20 ya. Kebetulan ini kita 30 nggak apa-apa, lebih bagus ya. Kita ulangi. Bonggol, waalaikumsalam warahmatullah. Ulangi, catat lagi. Bonggol pisang 3 kilo, buah sawo yang udah matang 5 kilo, daun ubi jalar 5 kilo, dolomit 20 kilo, keong, dagingnya aja 5 kilo, KRG 1 kilo, mecin 1 kilo, KRR 1 liter yang sudah diaktifkan, air kelapa 20 minimal ya. Kemudian air cucian beras 100 ya. Kalau ada full air cucian beras, total jadi 200 nanti. Oke. Nah, gula aren 1 kilo. Ya, gula aren yang boleh dicairkan. Mana? Ada? Ada. Oke. Ini nanti semua bahan, mau bonggol pisang kayak mau sawo, daun ubi jalar, keong, harus dihaluskan biar prosesnya 2-3 minggu jadi. Tapi kalau nggak dihaluskan kayak gini, ini butuh waktunya 3 bulan. Target berhasil 100.000 ppm. Harus. Ya gimana nasib aja nanti. Oke, sampai situ. Ada pertanyaan nggak? Keilmuan itu bukan untuk dibicarakan, bukan untuk didebatkan, ya, tapi untuk dipraktekin, ya. Gak usah lah kita debat-debat dengan keilmuan orang, lakukan aja lah. Ya. Kenapa? Setiap orang, apalagi yang namanya formulator itu punya sebuah konsep. Oke, kenapa? Bahan sama, hasil bisa beda. Walaupun bahannya sama. Kayak tadi ya, ilustrasikan dengan beras kan. Beras, olah lahannya atau prosesnya beda, endingnya kan nggak sama. Bisa jadi ketupat, bisa jadi lepet, bisa jadi bubur, bisa jadi nasi, ya kan? Ya itu. Dari situlah fungsi seorang formulator. Ya. Jadi nggak usah ngomong A B C D dengan keilmuan yang lain, ya. Kerjakan aja, pahami, nanti biar hasil yang berbicara apa kan gitu. Ya. Pokoknya target dengan wajib jadi 100.000 ppm.
Jadi kalau kurang dari 100.000 bukan nggak berhasil, bukan gagal, tapi belum sempurna. Tawa blender, bijinya jangan di blender ya, hanya buahnya aja. Kalau ini konsepnya adalah apa? Pupuk generatif yang sudah komplit ya. Ada nutrisinya, ada hormonnya, ada enzimnya, ada semuanya. Oke. Ya bismillah aja lah. Untuk apa perkembangan? Untuk pembuahan, masa pembuahan. Kalau ppm-nya 100.000, ini bisa dipakai untuk apa? Nutrisi perangsang buah di luar musim. Ya. Kalau ppm-nya bisa nyampe di 100.000. Kenapa? Ketika ppm nyampe 100.000, hormon keluar KB. Gibberellinnya keluar, sitokininnya keluar, sempurna. Ayah tanya alat ukur ppm yang rekaman ini merek apa, tipe berapa? Kalau ayah pakainya dari A2 ya. Merek A2 PDS-nya. Yang dari Rumania. Harganya sekitar 750 ribuan. Tapi kan seumur hidup cuma sekali kan belinya. Banjarsarinya ini di Desa Langkapsari. Betul ya? Ya. Kecamatannya Banjaranyar, Kabupaten Ciamis. Jadi bagi yang mau hadir datang ke sini monggo silakan, bebas siapapun ya. Karena gini loh. Kalau jenengan bisa ayah anggap lulus, yuk mau buka 1 hektar, insya Allah ayah modalin. Nanti kita bagi hasil, bisnis aja udah. Nah sekarang belajar dulu deh, ya kan? Sama 1 orang 500 pohon, 500 pohon. Kenapa? Risiko modalnya gede. Ini aja aku hitung jelek-jeleknya mungkin 80 juta gua habis loh ini nih. Hanya untuk ngurusin ini aja. Nggak apa-apa ya ikhlas, yang penting lu bisa, ya kan? Iya, siap. Harus bisa. Dari Pasar Banjarsari ada Alfamart, belok tinggal lurus terus mentok, nanti belok kanan lurus terus ada SD Langkapsari 2. Nah, udah dekat situ. Tanya aja lah kebun durian itu. Bukit Cinta. Sukabumi hadir, monggo. Barito Utara hadir, Semarang hadir, Palembang hadir, Kapuas, Hulu, Kalbar. Alhamdulillah. Coba. Udah mulai banyak yang nonton si Indonesia. Dan orang sini, warga sini bilang katanya nggak mungkin bagus nanam di sini. Ini kita wawancara dulu deh nih. Sama Pak Tetang nih, ini tokoh. Oke. Ini ketua LMD. LPM. Oh, ketua LPM nih, LPM Langkapsari. Oke, gimana Pak? Lahan di blok sini gimana? Lahan yang di sini, kalau menurut orang-orang sini, nggak mungkin bisa ditanamin dengan bagus. Karena satu banyak batu. Oh. Terus kedua otomatis ini terus terangnya aja ada banyak pecahan kaca. Banyak pecahan kaca. Terus ditangkulnya sulit, tanah liat. Tanah liat Gitu. Tapi kita tertantang untuk ngebuktiin bisa nanam normal di sini, gitu ya. Gitu ya, Pak Tetang. Yuk, bismillah aja lah. Ya. Karena gini, ketika lahannya bagus, keberadaan kita nggak ada apa-apanya loh. Oh, bagus kok. Iya. Ya kan? Tapi nggak ada tantangan. Kecil aja bisa. Oh. GRG bisa nggak diganti dengan pupuk kimia? Bisa. Coba antum buka YouTube ayah yang masalah apa namanya tuh, pemuatan pupuk generatif ya, yang versi yang pertama sudah dibahas di situ. Ya. Kenal hadir, monggo. Trenggalek hadir, ya monggo. Kalimantan Utara hadir, monggo. Lubuk Pakam. Kalau Lubuk Pakam Sumatera Barat ya. Kalimantan Utara hadir, alhamdulillah. Bali hadir, alhamdulillah. Nih, sekali lagi ya, nih ternyata nih ada nih yang komen, alhamdulillah, yang sudah pernah ngikutin konsep kita yang versi 3, hasilnya naik 30%, modal terpangkas 70%, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Karena tujuan kita apa? Membantu petani
Kenapa? Akan punya untung kalau hasilnya bertambah, kosnya berkurang. Insya Allah bertambah. Gitu. Ya. Surabaya hadir ya, alhamdulillah. Banten hadir, alhamdulillah. Nih, sehat selalu ya, alhamdulillah. Semuanya juga sama, mudah-mudahan semua sehat juga ya, berkah hidupnya. Ini pejuang-pejuang, anak-anak muda ya dari berbagai daerah. Besok pulang dari sini, tularkan ilmunya, buktikan dulu, kemudian tularin, ajarin yang lain ya. Orang aku aja kan nularin ilmu tanpa minta bayaran apapun di sini. Di sini gratis. Nah, belajar tak modalin lagi di belajarnya. Mana ada itu. Nah, inilah visi misi dari KP2M, bukan visi misi ayah ya. Visi misi KP2M. Jadi kita nggak banyak teori, yuk kita praktek aja bareng-bareng, buktikan aja bareng-bareng. Oke. Kalau sudah terbuktikan, monggo ajarkan ke yang lain ya, mudah-mudahan menjadi berkah nantinya. Dolomit 20 kilo bisa diganti dengan Mg kalsium berapa kilo ya? Mg kalsiumnya 2 kilo, Mg nya 1 kilo boleh diganti itu. Bangka hadir, alhamdulillah. Bangka hadir ya, pernah tanam cabai modal terpangkas 70% dan sekarang masih terus gunakan blok KBM, alhamdulillah. Sip, mantap. Kediri hadir. Pekanbaru hadir. Wah, kebanyakan ya daerahnya. Ya ada pokoknya, selamat yang hadir ya. Ya, kalau pembuatan dibikin 20 liter boleh. Jadi cuma 1/10-nya aja semua bahan ya. Ini ayah kan ngasih contoh karena kebetulan wadahnya drum 200. Ya. Kalau ya bahannya 100 liter, tinggal separohnya aja bahan-bahannya. Kalau bikinnya 20 liter, 1/10-nya aja. Kan itu aja. Konversikan aja lah ya. Ruang kosong tetap dulu. Ukur dulu tinggi. Bagi teman-teman yang belum paham, caranya gini. Ju, santai Ju, sebentar. Jangan dulu dibunyiin. Aduh, nggak kelihatan. Berapa itu Nom? 93. 90 lah ya, Ya, sampai 90 batas ini ya, 90. ya. Berarti kalau 10% berapa senti? 80. Hah? 9, matematiknya 5 ketahuan nih. 9. Berarti nanti coba ada spidol nggak? Ada spidol. Nah, oke. Enggak. Ukur di dalam aja biar kelihatan. Ukur 9 cm dari permukaan atas. Naik dikit. Naik dikit itu 11. Lagi naikin. Nah, sip, 9. Jadi nanti bisa agak mundur dikit enggak? Biar kelihatan. Jadi nanti batas permukaan atasnya di sini. Ini 10%-nya. Tinggi kan ini tadi 90. Berarti kalau 10%-nya 9. Yang kosongnya ini 9 cm dari atas. Itu yang dimaksud 10%. Ya. Oke. Aku nggak butuh orang yang hanya tahu teoritis tapi nggak ngerti praktek. Nah, aku balik. Di sini ayah ingin mencetak ahli pertanian, bukan sarjana pertanian. Dan aku nggak peduli latar belakangnya apapun. Sing penting, you gawe, kerja, buktiin. You bisa jadi ahli kan gitu. Oke. Buat teman-teman pun yang lain sama ya. Jadi jangan usah kebanyakan teori, mumet. Yang penting kerjain, praktekin, titik. Biar tanaman yang jawab. Kan gitu ya, patang ya. Nah iya, sarjana pertanian banyak, ahli pertanian banyak, buktinya Indonesia masih 5-4-5 ton aja padi dari dulu ya. Kenapa? Ahli pertanian nggak ada, yang ada sarjana pertanian yang ada. Mohon maaf, jangan tersinggung, tapi itulah real ya. Yang kita butuhin apa? Real praktek di lapangan ya. Gak usah kebanyakan teori, biar pemikir-pemikir lah yang mikirin teori tersebut. Kita bagi tugas. Oke, lanjut. Dolomitnya masuk ya? Cara masukin dolomit gini. Tolong angkat. Sebentar Kang. Kayak teknik kemarin. Ini cara teknik masukin dolomit biar nggak capek ngaduk. Ininya diputar, masukin pelan-pelan. Nah, gitu. Jadi nggak berat ngaduknya. Kalau yuk masuk 1 karung diaduk, mak penyek tuh. Berat. Dan biasanya nggak keaduk semua.
Ini teknis saja. Ini target ppm-nya 100.000 ya. Bagi yang butuh isolat GRR ataupun GR21 silakan hubungi admin KP2M Nusantara Pusat aja ya. Air cucian beras boleh ditabung, tapi tekniknya begini. Yuk ngambil ada 10 liter atau 5 liter, kasih GRR atau kasih ragi tape ya. Nah, biar nggak bau. Awas, hati-hati loh. Ini ada beberapa faktor yang bikin gagal. Yang pertama, bocor. Ya, nanti ini kan kita ditutup rapat pakai plastik kayak yang ini nih. Ini vegetatif yang sebelumnya kita bikin. Ini contoh. Ini vegetatif yang kemarin ya, masih proses. Sama nanti ditutup kayak gitu. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan yang pertama ada kebocoran. Yang kedua, ruang kosong lebih dari 10%. Yang ketiga, GRR yang belum aktif. Ya. Jadi bukan hanya faktor yang tadi aja. Saat you masukin GRR-nya belum aktif, siapa yang mau ngerjain? Paling ujung-ujungnya jadi POC, pupuk organik cair. Oke? Apa? Sejelek-jeleknya tuh 1 jam. Ya, sejelek-jeleknya ini diaktifkan 1 jam. Bagusnya sehari sebelumnya udah kita aktifin, biar yakin bahwa dia tuh udah hidup. Kenapa? Saat GRR-nya nggak bisa mereaksikan bionuklirnya, ini jadinya POC, cuma jadi pupuk organik cair. Paham ya? Di sini kita mau bikin apa? Pupuk generatif berbasis ion kation. Yang kita harapkan kandungannya setara dengan 1 ton nanti. Tuh ya. Itu juga masuk ya? Apa? Iya, masuk semua Om. Semua bahan masukin semua. Nih, yang disebut gagal di sini bukan berarti gagal total ya. Sekali lagi, yang disebut gagal itu bukan gagal, cuma targetnya nggak nyampe. Harusnya targetnya 100.000 ppm, bisa jadi cuma 10.000, 20.000, 30.000 itu loh. Ya. Jarang kok yang gagal sebetulnya. Sekali lagi. Yang ayah maksud gagal di sini bukan berarti gatot. Bukan gagal total. Jarang kok gagal total, ya. Tapi paling apa? Target ppm yang mestinya 100.000 hanya bisa jadi cuma 6.000, 7.000. Masih bisa dipakai, bisa, tapi kan boros. Iya loh. Ketika 100.000 ppm-nya untuk nyampe 3.000 bisa jadi harus jadi 3.000 liter segini nanti airnya. Bisa dipahami? Tapi ketika 6.000 hanya 400 liter tuh. Boros nggak? Gara-gara salah diproses. Itu ya maksudnya ya. Kalau pakai GRR 21 berapa dosisnya ya? 1 gelas ya. Tapi sama dihidupkan dulu. Lahan antum 1 hektar ini bisa untuk 5 kali tanam. Untuk yang tanaman semusim. Kayak semangka, kayak melon, kayak padi. Ini enggak banget, kebangetan lah. Iya, betul. Ketika ppm-nya 100.000. Kalau ppm-nya 1.000 langsung habis. Apa maksudnya? Saat ini mohon maaf, petani di Indonesia lagi kesulitan di masalah pupuk. Sulit apa? Sulit belinya. Mahal masalahnya. Apalagi dengan kasus Rusia bla 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 kan naik semua. Ini alternatif untuk bikin pupuk murah meriah tapi hasilnya mewah kan gitu. Ya, untuk pupuknya bisa dicampur sama pestisida kimia. Sebetulnya apapun bisa, cuma kan ada resiko. Apa? Saat yuk ngukurnya nggak tepat, malah jadi overdosis. Apalagi teknik spray langsung ke daun, itu resikonya berat banget. Ya.
Tiap tanaman pun karakter daunnya nggak sama. Ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang berbulu, ada yang licin. Jadi baiknya mainnya apa? Main tunggal aja, pupuk aja, main aman aja, ya kan? Pestisida aja, besaran aja gitu ya. Dari kapan sampai kapan ya diklatnya? Dari sekarang sampai selesai. Selesainya kapan ya nggak tahu. Sebelum lulus ini nggak boleh pada pulang ini. Nggak ada batasan di sini ya. Selama ayah masih mampu ngelolanya, monggo aja. Ya. Betul ya, irit kami rasakan untuk tanaman horti kelompok tani kami. Alhamdulillah, syukurlah ya. Bisa bawa manfaat buat semua ya. Sudah semua paham? Kalau sudah mau ayah akhiri live-nya. Ini sekali lagi bagi teman-teman yang kebetulan ikut live, silakan putar ulang, insya Allah ya Chef, biar bisa dicatat bahan-bahan bak komposisinya ya. Itu aja dulu dari ayah ya. Salam juga dari teman-teman yang ada di sini. Ini pejuang-pejuang masa depan, insya Allah di bagian pertanian peternakan. Kurang lebih mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang. Kadang-kadang ayah sering bercanda ya, nggak usah dimasukin ke hati. Oke. Ayah Manjil melaporkan dari Kebun Diklat TP2M Desa Langkapsari, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis. Salam beribu.